WBK, ada 6 area yeah, yang perubahan yang dilakukan. Nah, untuk mencapai hal ini Pak sampai ke tahap ini tentu tidak gampang untuk merubah hal-hal yang seperti ini sudah begitu Pak. Apa strategi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru? Pada pertengahan Februari itu kita ada sosialisasi di RRI terkait dengan aplikasi Si Lancang Kuning, dan kemarin baru kita launching ke masyarakat dan itu bisa diakses di Google Play Store. Aplikasi itu isinya apa nanti saya jelaskan. Jadi kami paralel dengan Kejaksaan Tinggi Riau bahu-membahu untuk kemudian berusaha meningkatkan pelayanan publik. Kami memperoleh WBK itu pada 10 Desember 2019 dari Kemenpan RB, dan kemudian dicanangkan oleh pimpinan kami Ibu Kajati Riau pada awal tahun ini untuk kemudian bisa menuju ke meningkat ke wilayah birokrasi bersih melayani. Strateginya apa? Sebetulnya itu sudah digariskan oleh Menpan RB. Strateginya seperti apa yang Anda harus lakukan. Tapi intinya bahwa kita akan dilakukan penilaian. Anda menjual produk pada saat WBK yang kemudian nanti akan diukur pada saat WBBM. Ya, meningkatnya di variabel yang mana? Ya kan? Apakah variabel layanan terkait dengan tilang, terkait dengan datun? Nah, itu akan jadi variabel penilaian dari satu institusi dari WBK menuju WBBM. Kejaksaan Negeri Pekanbaru setelah berdiskusi dengan Kejaksaan Tinggi, kami akan menjual namanya produknya Si Lancang Kuning. Apa itu Si Lancang Kuning? Si Lancang Kuning sebenarnya aplikasi yang kemudian mengadopsi atau mengkonversi layanan yang dari manual menuju digital. Yang disampaikan Pak Dedi tadi, digital layanan, DILAN. Jadi kami membuat satu terobosan bagaimana mengkonversi layanan yang tadinya orang datang tidak perlu datang, tapi bisa menikmati pelayanan yang sama. Nah, sebagai contoh bahwa di Si Lancang Kuning itu sendiri itu adalah kependekan daripada Sistem Layanan Cepat Tilang Barang Bukti Konsultasi Hukum dan Informasi Penting. Itu kita ambil kenapa? Karena supaya ada branding ini kita ambil supaya ini politik identitas namanya. Ini kan identitas lokal dari masyarakat Melayu. Begitu kita sebut Si Lancang Kuning pasti akan berkonotasi ini adalah masyarakat Melayu. Nah, supaya masyarakat lebih familiar, lebih dan ini sebagai salah satu strategi marketing dari kami, supaya masyarakat lebih familiar. Isi Si Lancang Kuning itu ada 5 layanan. Yang pertama tilang. Tilang ini adalah produk layanan yang paling istilahnya sering kita lakukan di kejaksaan, karena ini merupakan satu kesatuan pelayanan dari kepolisian, penyidikan, kepolisian, penuntutan sampai dengan hakim persidangan. Nah, di dalam tilang itu sendiri kita membuat satu sistem yang namanya GoTilang. GoTilang ini nanti ada 4 skema layanan. Skema pertama, Anda bisa datang langsung ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Tilang ini nanti ada 4 skema layanan. Skema pertama, Anda bisa datang langsung ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan membawa persyaratan yang sebagaimana ditentukan. Yang kedua, itu adalah dengan melalui drive-thru tilang. Jadi, Anda tidak perlu mengakses ke layanan lobi, tapi cukup dengan menggunakan kendaraan yang hanya singgah mungkin kurang lebih 2 menit dengan menyerahkan persyaratan, kemudian bisa menikmati layanan. Yang ketiga itu terkait dengan mall tilang. Mall tilang di sini maksudnya adalah kita bekerja sama dengan mall pelayanan publik Pemkop Pekanbaru. Di situ juga kita membuka tenan untuk pelayanan tilang. Jadi ada counternya di sana. Dan yang terbaru kami 2 minggu yang lalu bekerja sama dengan Mall Pekanbaru. Nah, ini Mall Pekanbaru
Yang istilahnya masyarakat bisa datang belanja tapi kemudian bisa menikmati layanan tilang. Jadi kita juga memperoleh gerai di sana yang kemudian kita bisa fungsikan sebagai layanan tilang. Jadi masyarakat bisa, ketentuan dan persyaratannya ada diatur. Jadi bagaimana orang mau datang, seperti apa, itu ada diatur di dalam aplikasi. Makanya silahkan masyarakat bisa mengakses di Google Play Store aplikasi Si Lancang Kuning Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Terus kemudian yang terakhir, layanan antar. Layanan antar ini orang hanya melalui smartphone, kemudian melampirkan persyaratan, itu bisa menerima layanan. Dia hanya menggunakan jarinya saja. Maka moto kami itu layanan dalam satu genggaman. Dia klik, isi persyaratan, isi identitas, scan resi tilang, kemudian bukti bayar, klik GoSend. Di situ kita terafiliasi dengan layanan GoSend. Dia bisa klik kemudian akan memanggil ojek online yang kemudian atas permintaan itu dia datang ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru mewakili si pemohon, dia bisa ambil, dia bisa antar. Jadi hanya stay di rumah tapi aman. Ini sebagai salah satu respon yang kemudian dari situasi yang ada supaya masyarakat tidak berinteraksi dengan petugas, juga ini memutus rantai penyebaran COVID-19. Kemudian ada juga setelah tilang tadi dengan berapa skemanya, ada konsultasi hukum. Sama, konsultasi hukum bisa melalui daring, bisa melalui digital. Orang bisa melakukan video call melalui call center atau melalui email, WA, atau datang langsung ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru, kita sudah menyediakan tempatnya. Atau kalau kemudian tiba-tiba mau belanja di Mall Pekanbaru, bisa ada. Jadi di counter kita siapkan petugas untuk pelayanan konsultasi hukum. Kemudian yang terakhir, informasi penting. Jadi informasi penting ini terkait jadwal persidangan, penanganan perkara. Dalam waktu dekat kita akan melanjutkan MOU dengan pengadilan terkait dengan bagaimana mekanisme administrasi penanganan perkara itu bisa online. Jadi perpanjangan penahanan tidak perlu kemudian semuanya paperless, tidak menggunakan kertas, dan itu tetap dengan mengutamakan autentikasi dan legalitas dari dokumen yang ada. Baik. Oke deh, jalan ini Pak Kajari. Ya. Berapa persentase penggunaannya oleh masyarakat? Kita baru launching kemarin, jadi kemungkinan masih kecil. Tapi bukan berarti kita tidak berinovasi untuk lebih baik lagi dan mensosialisasikan ke masyarakat. Karena ini sangat memudahkan masyarakat. Bayangkan Ibu Fitri hanya di rumah, datang datang dokumen tilang, ya kan, aman, dijamin keamanan dan lebih nyaman. Jadi terkait persentase kita masih meminta kepada Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru untuk melakukan survei. Cuma kalau melihat baru kemarin di launching, artinya masih sangat minim sekali sampai kapan ya. Tapi kami berharap bahwa hari inilah bagian dari marketing kita ya, Pak Dedi ya. Marketing kita supaya masyarakat Kota Pekanbaru bisa lebih mudah dalam pelayanan.